screen yang lebih besar ya saudara, biar lebih clear ya, supaya saudara tahu stromennya Edis ini seperti apa ya. Nah ini saya perbesar di sini, mudah-mudahan sudah tampil ya. Ya sudah tampil ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Video apa yang kita ini sebentar lagi musim dingin, Kak, saya kedinginan. Gimana? Video siapa? Video siapa yang dia takut? Anak istri Edis. Di video yang mana? Kemarin di live-nya Bang Nandar kemarin aku tengok. Edis minta tolong jangan di-up video itu ada wajah sama anaknya sama istrinya. Gak usah lah kalau anaknya nggak. Iya. Kata Bang Yonatan Nandar gini, aku kalau mau jahat katanya aku mau katanya, tapi aku nggak mau. Yang sekarang ini aku sama Edis bukan keluarganya. Itu umat Islam, lihat umat Islam kan ini sementara Si Rudi ini dulu, tunggu dulu. Si Rudi Yohanes ini bahkan dulu ya, dia sendiri yang mengatakan Yonatan Nandar itu tidak sejahat dia. Kenapa? Bahkan ketika umat Islam tahu istri dan anak si Yonatan Nandar, tidak ada satupun yang menyerang istri dan anak si Rudi Yohanes. Sementara kalau kita habis foto-foto anakku, fotonya si Nandar itu dihabis sama orang Kristen. Bang Zuma aja istrinya difitnah loh. Bang Zuma anaknya memang beda. Kualitas kita memang dengan mereka tuh beda. Nandar itu punya itu keluarganya si Rudi ini nggak mau Nandar ini kan. Kenapa? Kita nggak ada urusan dengan anak. Yang bejat itu kelakuan orang tua bapaknya, jadi bukan anak istrinya. Nggak usah. Iya, kejar bapaknya, jangan itu. dengar lagi ya. Legend. Dari bulan berapa dia di Amerika itu? Kita buatlah bulan 1. Sekarang udah bulan berapa? Sekarang udah bulan 10. Buatlah 8 bulan dia di sana. Masa nggak ada sebulan dapat dia donasi 100 juta atau 50 juta? Kalau nggak ada, jauh kali kau ke Amerika. Bunga kali kau di Indonesia aja dapat. Ngapain dia ke sana? Sudah 8 bulan dia. 1 bulan buatlah dari TikToknya banyak uang kan. Dapatlah dia katakanlah 100 juta 1 bulan. Saya pikir lebih karena banyak yang berdonasi karena dia mau bangun rumah upload. Buatlah dapat dia 8 bulan ini 800 juta. Masa batu sebiji nggak terbeli dia? Udahlah, jangan batu, gambar lah, gambar rumah aja nggak terbeli. Sudahlah, tanah aja lah. Masa nggak terbeli dia hanya ukuran 10 kali 20? Cobalah, apa lagi mau kalian percaya dari dia? Hanya kalian percaya apa? Wah, dia memang Halo. Apa? Sebentar ya. Yang pertama, orang di sana, orang di luar negeri itu pertama dia harus legal. Kalau ilegal itu nggak bisa ya. Untuk dia mau beli ini dia. Jadi kalau orang yang ilegal, dia bilang dia mau beli rumah, itu nggak bakalan mungkin. Itu pertama ya. Itu kebohongan pertama yang ada dalam situ tuh dia. Terus kalau di Amerika sendiri itu dia untuk untuk dia kan cuma visa turis doang. Itu impossible dia. Itu impossible dia. Jadi ya bukan dia yang bohongin orang, memang orang yang blow on. Gitu. Berarti betul itu kata Zorokon itu foto Henry Tarigan di situsnya sudah dihapus semua katanya.
Tapi udah ada yang bikin VT. Henry Tarigan itu siapa sebenarnya? Donatur dia Pengacara, yang baik-baik. apa pendeta pemilik gereja di Amerika. Dia yang membiayai. Jadi dia mengajak apabila ada yang mau menghujat Islam datang ke Amerika. Dia membiayai semua. Ini bisa dilaporkan ke MUI nih. Wah, Iya. bisa nih. Ini kan Ya, dia sudah. Coba cek dulu ya. Nggak ada kebanggaan kalian selain itu. Nggak ada. Coba potongannya kasih sama aku nanti. Kemana-mana dia selalu bilang, MUI nanti. saya punya. Oh iya, bentar ya. Atau kita cek ulang dari lagi ya. Dia dari diulang. Enggak. Iya, Nih. coba cari yang bagian itu karena Oke. itu dipotong. Sekarang aku buka. Dan kirim nanti ke Bahwa MUI. Edis di luar Aku negeri. pakai nama. Nanti Sebentar. kalian bisa cari ya. Sebelum dihapus ini. Nah, ntar. Aku nggak bohong. Sebentar ya. Mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya, pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghujat Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat, ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke Itu nih. apanya situsnya sebelum dihapus ini. Cepat kalian apa? Tolong deh ditulis cepat. Iya ini. Ditulis ya. Our story ini about us. Nama situsnya apa aku nggak? Itu di screenshot. Ini Itu kalian lihat, screenshot. aku tahu tapi nggak usah kasih Screenshot tahu. ya, tuh. Kalian bisa cari ini. Lari ini. Bukan. Nah, yang punya Kamu ini namanya itu, bukan. Henry. Ini gara-gara Nah, saya di sini. screenshot itu. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Nah, kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini Nah itu orangnya. Bentar ya, Mungkin saya tutupin dulu nggak suaranya. tahu. Bentar. Ini bersifat publik ya. Itu. Kamu screenshot itu Mika. Kamu screenshot itu Mika. Ya nanti kan bisa habis ini dia YouTube-nya ini kan YouTube-nya di YouTube-nya Kojul. Ah? Di YouTube-nya Kojulius. Oh, ya udah nanti kita Ini. ini lagi lah. Aku koordinasi. Jadi HMC. Udah dihapus ya? Oh iya ya. Nah, Itu jadi Jadi, orang Indonesia itu dia ya. Sebentar, orang Indonesia itu bisa laporkan ke ICE. Ya masuk di website ICE. Laporkan Henry Tarigan. iya udah dihapusnya Enggak, kata ini dulu. Nah, Gini caranya gini, kita koordinasi dulu bahwa pengakuan Rudi Yohanes ini pengakuan yang objektif atau subjektif kan nanti kita dianalisa dulu, nanti kita laporkan dulu ke pihak kita bagian-bagian Islam ini kan sudah mulai melakukan sengaja untuk menyerang Islam nih dengan cara membiayai orang-orang untuk menghujat lari ke luar negeri. Sudah ada Edis dan si Taipudin. Nanti ini bagaimana nanti kita ke ulama-ulama kita, tanggapan mereka apa tindakan mereka gitu. Betul. Nanti kita angkat ini bersama-sama. Aku juga udah menelpon ke beberapa Ya, pihak. iya, tapi jangan pakai jalan yang ini yang bagus. Henry Tarigan dilaporkan ke ICE, ya. Bikin aja dia itu dari ada hubungannya dengan apa namanya? Dengan pengedar di Meksiko sana ini. Nanti tenang aja, nanti ada orang yang akan dampingin, akan datang ke dia. Jadi ICE nanti dia pulangkan dia, tapi bukan nggak pulangkan ke Indonesia, dikirim di Amerika Latin sana. aku cek Nanti itu nanti kita bahas. Tapi aku cek dulu ya situsnya ya, apakah udah betul dihapus. Kalau dihapus sama Henry Tarigan berarti betul itu. The Red, berarti dia itu. Kalau dihapus Ya. berarti dia itu. aku cek dulu ya. Berarti iya benar katanya udah dihapus. Tadi udah semalam ku cek situsnya ada. Masih ada fotonya dia seorang pendeta. Kenapa Iya, nggak di iya. screenshot? Aduh, Ada yang dapat screenshotannya nggak? udah ada yang bikin Screenshot. putih. Udah ada. Coba nanti diambil nanti. Bentar ya. Ya, yang penting kita tahu kita apa aja Henry Tarigan ini bahwa dia yang membiayai penghujat Islam itu untuk luar negeri. Nah, kalau Henry Tarigan ini dia main di ini aja, dia biasanya di apa namanya
cabulin anak-anak kecil itu gampang, itu cepat itu. Nanti gak usah, Tapi nanti percaya jangan itu. di kakak dia di sini, udah diam dulu. Jangan itu kakak bahas di sini. Jangan itu kakak bahas kita di. Amerika disiapkan tempat di sana, ini dia. Kemudian nanti Suaranya mana? Kok jadi kecil suara si Rudi Yohanes itu? ini aku mau screenshot dulu apa nengok situsnya, betul nggak dihapus? Ya coba. Kita sudah punya bukti ya. Teman-teman sudah punya bukti ya. Ternyata memang mereka itu sindikat penghujat. Kalau kita tidak ada sindikat penghujat, teman-teman, justru yang memijak Bible kita laporkan ke kantor polisi seperti logika. Itu perbedaan kita dengan mereka ya. Kalau mereka memang kebanggaannya itu menghujat, dibiayai menghujat, ya. Beda. Memang sudah dari buahnya lah kamu akan melihat ajarannya. Ternyata terbuktikan, mereka sendiri yang mengatakan bahwa dari buahnya lah kalian akan melihat ajarannya. Terbuktikan mana yang memang dari iblis, mana yang dari Tuhan kan? Ketahuan kan, kelihatan kan, mata kita dibuka lebar oleh viralnya Edis. Itu adalah suatu kesyukuran bagi kita sebenarnya. Di awal mereka menikmati viralnya Edis, menganggap bahwa dengan penghujatan Edis itu mereka terwakili penhujatannya terhadap bangsa. Oh iya, Uli udah dihapus fotonya. Berarti betul. Udah dihapus. Kalau Edis itu nggak ada apa-apanya, Hendrik Tarigan itu yang ini dia. Membiaya. Iya, yang itu yang keren itu dia. Dia Jangan hapus minum foto di sini, anaknya, foto keluarganya. Tapi ada di tempatnya Rudi Yohanes kan masih ada. Ada yang rekam layar apa? Coba aku cek dulu ya, benar masih ada nggak? Coba lanjut lagi aja, nanti kita bahas itu. Kita lanjut aja, kita dengar dulu apa yang dibongkar Rudi Yohanes gitu. Biar terbongkar Oke. semua kejahatan mereka. Bluetooth connected. Kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Begitu orang tidak makan. Ya memang gitu sifat kita orang Indonesia ini memang gitu. Oh, yang di luar negeri ya terdibantu lah. Apalagi di sini banyak gelandangan pengemis. Buat sumbangan untuk ini, di sampingnya pengemis. Sama dengan hotel-hotel goblok ya. Pura-pura aja lagi. Andre Tampu Bolong, silahkan uang donasi anak Batak sekalian. Kan sudah saya bilang Andre, meskipun kau layak kau yang bilang, bapak kau suruh mengaudit Andre. Kau kan di Indonesia, aku bilang bapak kau bawa bapak kau suruh bayar auditor, datang ke rumahku, audit, saya siap. Tapi ingat, saya mulai buat pengumuman itu waktu itu Pak Bom yang mulai memungutnya, bukan saya. Tanggal berapa itu? Dia ditangkap malam ini, besoknya lah. Baru aku berangkat malam ke Medan itu. Silakan. Ya. Buktikan aja mana auditnya. Kau lah mengaudit goblok. Kalau aku mengaudit bukan objektif lagi, subjektif kau bilang. Kau lah yang mengaudit goblok. Takut aku. Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu Hotel bisa wakaf dan dimaki-maki loh, para hotel. santri penghafal Quran. Ini disuguhi video. Jadi dia membeli apa? Video. Kalian itu ngasih donasi untuk beli video. Paham ya? Kalian ngasih donasi untuk beli video. Malulah. Aduh. Oke. Aku mau bekerja dulu ya. Ada klienku. Kami ada masalah ini ya. Tanah, lawanku doktor ya. Tapi kita balik. Kalau berargumen kawan, mendalilkan, jangan dilawan, apalagi sudah duduk depan komputer dan menulis ya. Kalau bicara gini pun jangan dilawan ya. Jadi lawanku kali ini doktor. Doakan kalian kami menang ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Terima kasih. Dah habis. Sosok bos di belakang disebut dari marga Tarigan ya. Ini orang-orang yang dari nama Tarigan. Terus dikatakan bahwa inilah usahanya, inilah websitenya gitu kan. Kalau saya lihat itu websitenya adalah website restoran teman-teman. Dia punya beberapa cabang, beberapa bisnis restoran ya. Dan kita nggak akan tampilkan dulu di sini sampai kita dapat validasi yang jelas. Tetapi yang ngomong ini adalah Rudi Yohanes. Dan sekali lagi kita hanya mengutip ya, kita hanya mengutip dan menganalisa omongan tersebut.
Jadi pemilik dari website ini adalah orang yang pernah tinggal di Indonesia, ya. Pak Tarigan ini pernah di Indonesia dan dia pindah warga negara ke Amerika, ya. Saya nggak tahu kenapa, bisa jadi ya terserah dia lah, ya, terserah dia mau pindah. Tapi dialah pemilik website ini menurut keterangan dari Wak Labu ini, ya. Dan dia mendanai orang-orang yang mau kabur, mau lari ke luar negeri dengan tujuan menghujat dan menghina Islam. Saya nggak tahu apakah ini terafiliasi juga dengan negara tertentu, organisasi yang lebih besar di belakangnya, kita nggak tahu. Dan di sini dikatakan juga bahwa Rudi Simamora ada kemungkinan besar juga akan lari ke luar negeri setelah dia bebas beberapa bulan lagi. Jadi biar teman-teman tahu, Rudi Simamora itu ditangkap tahun lalu kurang lebih, dan dia divonis ya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, terus potong-potong, ya habis potong-potong kan ada namanya bebas bersyarat. Jadi dalam waktu dekat, Rudi Simamora akan keluar, dan begitu dia keluar, ada kemungkinan besar dia akan langsung mengurus, ya, kemungkinan besar dia akan mengurus paspor, dan dia akan siap-siap, ya, jadi sambil nunggu pembebasan murni, ya, lagi pembebasan bersyarat, dia akan siapkan dokumen, bisa jadi, dan itu sama yang sedang dilakukan oleh Kosman bin Sunet. Jadi kita akan bertambah, ya, kita akan mendapati tambahan para penghujat-penghujat yang kabur ke luar negeri, nampaknya dalam waktu dekat ini, ya. Jadi bersiap-siaplah umat muslim, dan saya rasa ini harus jadi atensi pemerintah, dan saya berharap penegak hukum benar-benar bisa melihat ini, ya. Ini bahaya nih, ini bom waktu yang sedang dipersiapkan untuk negara kita. Bahkan Wak Dona juga udah ngomong kan, dia ditelepon oleh Saifuddin Bahim dan istrinya, di mana mereka merencanakan satu kegiatan yang sangat jahat, satu kegiatan yang memang tujuannya untuk menghancurkan Indonesia, merusak toleransi yang ada di Indonesia. Itu yang sempat, ya, si Saifuddin ini ajak Rudi Yohanes dan juga teman-teman Polikarpus lainnya. Jadi memang Buat teman-teman ya yang mungkin kalian mengatakan oh Edis tidak ada menghujat, ini saya buktikan hujatan Edis satu, ya. Ini perkataan dari seorang pendeta. Ada VT terbaru di ya, Rudi Yohanes, dia di VT Karpidol, ya. Itu Rudi Yohanes punya akun itu. Ini ya pembuktian, ya, apa yang disebut ini yang mengatakan penghujatan terhadap umat Islam bukan kami loh, tetapi dari pendeta sendiri. Pendeta MYM menyatakan bahwa Edis itu menghujat. Buktinya ditunjukkan satu hujatan yang ditunjukkan oleh pendeta MYM. Mari kita dengarkan. Ya, di grup kemarin ada satu kiriman video mengenai siapa namanya ini, Edis, yang mengatakan mereka orang-orang syirik, mereka bukan apologet katanya. Wah, seperti itu saudara. Lalu saya bilang, besok saya akan hantam. Ya, saya hantam maksudnya bukan fisik, ya. Saya akan membongkar mereduksio ad absurdum ad hominemnya dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Baik, saya akan tampilkan videonya di sini. Saya tahu dia banyak pendukung, tapi bagi saya pendukung-pendukung dia itu hanyalah semacam uap air, ya, yang kalau apa namanya mereka berkumpul di satu titik itu menebal sekali, seperti kalau saudara lihat awan, ya, sangat pekat, tebal, hitam gitu, tapi nanti kalau sudah turun hujan semua langsung buyar saudara. Edis tidak mencetak murid, Edis mencetak pengikut, cheerleaders, ya, yang apa namanya berteriak-teriak, tapi mereka tidak dididik menjadi murid. Kalau saya mengajar sudah bertahun-tahun, saya punya murid, ya, ada murid yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka melanjutkan perjuangan saya seperti itu, ya. Tapi Edis ini kan dia hanya seorang pelawak, ya, bukan apologet. Nanti saya akan buktikan dia bukan seorang apologet, ya, dia seorang pelawak yang punya banyak pendukung Kristen, dan pendukung Kristen ini adalah orang-orang yang selama ini memang sakit hati dengan Islam. Jadi yang penting bagi mereka, yang penting orang hantam Islam, mereka dukung. Yang penting orang memaki-maki Islam, mereka dukung. Dan ini bukan spirit apologetika Kristen yang sejati, sebagaimana diajarkan. Berarti memang terbukti Uni, ya kan, apa perkataan Rudi Yohanes dengan pendeta MYM sepakat bahwa memang tujuan mereka untuk menghujat, maka dibiayai di Amerika. Ini pernyataan dari pendeta loh. Kita dengar. Terus, ya. Iya, ini sebentar. Di situ stromen habis-habisan terhadap. Ini jadi gini loh, yang di belakangnya itu dia mau pingin korbankan, yang di depan-depan ini dia termaksud Edis itu cuma korban doang itu. Iya, bisa jadi sindikat besarnya. Nggak, kita baru prasangka, ya, bisa jadi sindikat besarnya itu ada kayak WAFM kemarin itu kan, si Topia tuh udah bilang itu terafiliasi dengan Zakaria Butros. Memang mereka punya sindikat penghujatan yang memang sengaja untuk menyakiti hati kita, terus kita bertindak radikal, habis itu mereka akan framing kita. Itu hati-hati loh, dengan licik lah seperti ular, memang betul-betul licik. Lanjutlah.
Kita dengar. seperti ular. Ini hujatan kepada Islam menurut dari pendeta MYM ya. Pendeta MYM aja paham apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran ini. Dengar. Qurannya orang Islam. Ini bukan apologetika. Di dalam firman Tuhan, Edis, kalau kamu dengar ini ya, mungkin dia sudah tidur ya, karena sudah 1:30 malam di Amerika ya, di tempat pelariannya, tempat persembunyiannya karena dia pengecut. Ya, itu di Amerika sekarang mungkin sudah 1:30 malam, dia sudah tidur ya. Tapi saya berharap dia nonton ini ya. Ya, yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendapat Islam. Tapi memang pendapat Islam ini menurut saya kemampuan mereka itu di bawah rata-rata ya. Pendapat Islam yang masih ke rumah Edis. Bagi saya di bawah rata-rata. Yang masuk ke jadi di sini pendeta MYM-nya menjelaskan bahwa yang dinaikannya yang awam, yang masuk ke room Edis dipilih-pilih oleh Edis, yang awam-awam ilmu. Jadi kucar kacir yang menjawab, yang awam yang kayak Bang Zuma, kayak Unirifa, kayak aku aja kemarin nggak dinaikkan sama dia. Aku mau bertanya, ketika Edis berkata seperti ini, ketika umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad gara-gara mengikuti kehendak Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah Bapa dan Yesus mengikuti kehendak si Iblisis, berarti Bapa dan Yesus menyembah kepada si Iblisis. Aku mau bertanya itu, tetapi dia nggak berani naikkan. Nah, ini buktinya. Kali untuk meruntuhkan argumentasi Edis, menunjukkan strawman ya gampang sekali. Ya, tapi mereka biasanya kebingungan ya, dan Edis seolah-olah merasa di atas angin, lalu apa namanya pendukung-pendukungnya ini orang-orang uap air hujan yang kamu sebentar turun lalu menghilang ini, itu mulai menjadi cheerleader, selalu berteriak-teriak, mengelu-elukan ya, padahal tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, di situ Edis itu strawman terhadap salah satu ayat dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jangan menggunakan terjemahan Depak RI. Mungkin saya stop sharing ini, saya tampilkan screen yang lebih besar ya saudara, biar lebih clear ya, supaya saudara tahu strawman-nya Edis ini seperti apa. Ya. Nah, ini saya perbesar di sini. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Ya, sudah tampil ya. Ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri, sesamamu manusia, itu maksudnya. Buka mata orang Kristen, kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dan tidak akan senang dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika strawman seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Ini namanya bersaksi dusta. Kalau saudara membaca hukum Taurat, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta katanya. Edis bersaksi dusta di sini. Dia menjadi saksi dusta di sini. Apa yang tidak dimaksud orang Islam dia putar balikan. Dan ini
sesuatu yang merupakan cacat, merupakan sesuatu yang sangat memalukan jikalau Edis mengaku-ngaku seorang apologet. Dia bukan seorang apologet. Dia hanyalah pelawak yang kacangan, yang kerjaannya stromen terhadap iman orang lain. Ya, ini sangat memalukan dunia apologetika Kristen. Nah, apa yang dikatakan? Aku cuma bisa nyanyi, hatiku gembira, gereja hampir rata. Hah? Bahas dulu itu, Jemaat. jangan Udah habis. Oh, lanjut. Jadi nggak ada lagi. Ini artinya Al-Quran mendukung pernikahan sesama jenis katanya. Ini kan kacau sekali penafsirannya. Untuk istri-istri dari jenismu sendiri, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, itu maksudnya bukan sesama laki-laki, jadi mendukung pernikahan homoseksual. Sangat jelas di situ maksudnya sesama kaum manusia, itu maksudnya. Coba tanya ahli teologi Islam, tidak ada satupun yang memahami seperti pemahaman ngaco Edis. Jadi Edis Stroman, dan saya beberapa kali mendengarkan itu ulasan-ulasannya itu perdebatan dari pihak Islam itu semuanya Stroman habis itu. Tidak menggambarkan apa yang dipahami oleh orang Islam terhadap Qur'annya, dan ini sangat-sangat merupakan kecelakaan besar di dalam dunia apologetika Kristen, sangat memalukan sekali. Parah, Edis. Jadi Anda mau mendukung, silakan mendukung. Saya hanya menyatakan kebenaran. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaat semua cakar-cakaran saja. Hatiku gembira. Berisik. Apakah? Jadi kan ayatnya sudah jelas banget tuh ya. Masa dari jenis unggas? Ya Yang itu kedua, Stroman yang namanya. pertama Stroman tadi itu itu Edis TV tidak bisa berdiskusi dengan baik. Memang dia mengklaim dirinya apologet hebat, dan ketiga pendeta yang dia tantang itu, Ezra Soro, Muri Wali, Deking Gares, itu bukan apologet. Stop. Semua orang menanggapi dia itu bukan apologet. Besarkan aku. Besarkan aku besarkan juga. Gua sekarang dukung Edis loh. Bentar. Hidup Edis! Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Perlu diketahui bahwa saya sering menyatakan bahwa rata-rata teman-teman Kristen kita yang ada di TikTok ataupun di YouTube itu tidak berpihak kepada mana benar mana salah dan ilmu pengetahuan. Nah, apa yang saya sampaikan itu bisa dibuktikan dengan betapa sedikitnya orang yang berpihak kepada para dokter dari kalangan akademisi Kristen. Dr. Deki itu seorang yang lulus teologi. Dr. Ezra Soru, pendeta plus doktor lulusan teologi. Pak Muri Wali ada seorang ahli pendeta dan juga teolog, karena dia seorang doktoral. Sementara kalian tahu siapa yang lebih diminati di ruang dialog ini? Kiamat, DO, Sofiatul tidak jelas kuliah di mana, Edis tidak jelas kuliah di mana. Berbeda teman-teman, dalam kalangan Islam sendiri, justru yang paling berhak untuk didengarkan dalam Islam adalah orang yang berilmu dan mengamalkannya. Justru kalau ada di antara kita yang tidak berilmu dan tidak kredibel, justru itu tidak berhak untuk diberikan tempat untuk bersuara, kecuali hanya sekedar debat-debat begitu saja dengan orang Kristen awam. Nah, itulah kenapa setiap kali saya kalau diskusi itu saya tidak izinkan orang Islam yang awam untuk memaparkan kajian Islam kalau tidak kredibel. Dan untuk itu juga lah saya ya kuliah sampai detik ini, dan insya Allah semoga Allah mudahkan November besok saya wisuda, dan gelar saya adalah sarjana sosial di bidang apa? Komunikasi penyiar Islam. Artinya saya punya kapasitas dalam komunikasi penyiar Islam, dan materi kajian Islam saya juga sudah ambil sebelum dikonversi, itu saya ambil di Unkla Klaten sebelum dikonversi di UMU. Maka saya mendapatkan wawasan tentang isi pendidikan agama Islam secara basic. Nah, dan insya Allah kalau Allah izinkan dengan mudah saya bisa mengambil gelar magister saya nanti, dan ini yang masih saya pertimbangkan nih, mau ngambil hadis atau mengambil historis atau ngambil teologi nanti ya. Kalau memang saya bisa jadi sarjana teologi di luar negeri sana, kenapa tidak? Sehingga saya bisa menguasai kedua ilmu Islam dan juga ilmu teologi, sehingga saya lebih punya kapasitas dalam bicara. Dan kita para akademisi itu bertarungnya bukan lagi dengan debat kusir, tapi dengan karya ilmiah seperti jurnal. Dan terakhir kemarin saya sudah bikin jurnal terkait tentang menjawab Ezra Soru dan Elia Meron tentang
Al-Quran penyempurna kitab terdahulu, yaitu kitab Kristen. Saya di situ sudah bikin jurnalnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa publish Sinta ya. Dan beginilah kita umat Islam itu seharusnya. Jangan khawatir, jangan takut untuk belajar terus, karena belajar terus itu adalah kewajiban, termasuk masuk dalam ruang akademisi. Doakan saya teman-teman sampai saya Ini aku sholat dulu ya. Siap. Doakan ya, semoga Allah izinkan saya sampai ke tahap profesor. Kenapa? Kalau sudah menjadi profesor, maka saya kredibel untuk bicara dan memberikan opini dan pendapat berdasarkan kapasitas saya. Dan semoga Allah izinkan itu terjadi. Barang siapa yang menuntut ilmu, tentu Allah yang akan menguatkan orang tersebut, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Apalagi saya punya situs namanya mesia.org. Terbayang tidak teman-teman, di situs mesia.org itu nanti saya sebagai peneliti akan menuliskan literatur akademik dari jurnal dan juga dari penelitian langsung terkait bagaimana sumber Islam itu terjaga, dan nanti situs mesia.org itu akan ditulis dan dimiliki oleh Unirifa yang gelarnya sudah mencapai tahap profesor. Tentu situs itu akan dipakai oleh kampus-kampus nanti, dan itulah warisan saya nanti untuk anak cucu saya ketika saya dipanggil oleh Allah. Ada warisan saya, yaitu situs mesiah.org. Dan situs itu juga adalah situs tempat update program mesiah.org. Itu program pemberian tunjangan kepada para apologet, pemberdayaan apologet, dan biaya kuliah untuk apologet yang nanti Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau ada donasi-donasi yang dirampok oleh orang Kristen, maka uang-uang yang masuk untuk pemberdayaan apologet itu bisa kawal di situ ya, kita kawal bersama di mesia.org. Oke, saya akan promosikan langsung situsnya, yaitu situs yang ini saya juga lagi nulis ya. Kalau teman-teman lihat, ini saya sedang menulis. Nanti teman-teman akan dapatkan di situs itu ya, tulisan saya ini judulnya adalah siapakah yang punya fakta arkeologis di antara Nabi Muhammad dan Yesus. Maka teman-teman lihat, situs-situs yang tampilkan adalah situs-situs yang kredibel. Jurnal seperti ini ya, jurnal dari Mahadali, kemudian ada dari Life Science ya, dan saya menampilkan situs-situs yang kredibel. Dan nanti kalian akan mendapatkan data-data akurat dan lengkapnya itu di mesia.org. Jadi Anda hanya akan mendapatkan satu materi diskusi dalam satu materi ya, seperti ini contoh. Misalkan teman-teman ingin tahu menjawab syubhat tentang Allah, tentang nama Allah, atau tentang Allah punya batis, atau tentang Allah sakit, maka teman-teman tinggal klik ya. Ini saya kasih contoh situs ini, situs yang saya tulis sendiri dan beberapa teman lain juga ikut menulisnya. Contoh ini, tuduhan bahwa Allah sakit. Nah, di sini teman-teman akan melihat menulisnya ada saya. Di sini saya masukkan hadis Sahih Bukhari dengan terjemahannya langsung, dan juga saya menuliskan beberapa makna dari Imam saya menuliskannya menggunakan ini ya. Ada dari situs Majalah Nabawi, kemudian ada dari situs lainnya, dari NU Online. Saya rangkumkan menjadi satu jawaban teman-teman. Di sini ada footnote-nya, dan teman-teman bisa dapat sumbernya. Ini sumbernya di sini semua ya, teman-teman dapat sumbernya. Kemudian saya juga komparasi langsung di sini bahwa Allah sakit itu bukan berarti Allah sakit dalam makna sesungguhnya, dan saya komparasikan dengan kekristenan bahwa Yesus juga sakit, dan ternyata maknanya juga hampir sama. Nah, di situs ini kalian akan mendapatkan syubhat, menjawab syubhat tentang Allah, tentang Allah belum tahu, Allah penyesat, dan Allah berdoa. Kemudian syubhat tentang Nabi, benarkah Nabi Adam itu berdosa, tuduhan pedofil, menikahi menantu, menjadi budak, dan ada yang beberapa yang belum saya publish, dan tentang syubhat pesta seks di surga, dan syubhat tentang ayat Al-Quran. Kemudian ada materi diskusi komparasi dua arah, kalian bisa membahas tentang kontradiksi ajaran Islam dan Kristen, kemudian asal muasal kata Islam dan Kristen, Trinitas gagal sebagai konsep, Tauhid versus Tritunggal, tentang kitab suci dan Nabi palsu menurut Bible part 1. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga yang tak kalah penting, apakah Bapa pribadi pertama berwujud manusia atau roh? Nah, dan yang terakhir ini contoh. Di sini juga ada sejarah kejahatan kekristenan secara gerejawi ya, dan juga korban-korban kejahatan kekristenan. Dan begitu juga nanti di tentang kami ini program kami teman-teman sekalian. Saya mau kasih tahu ya, program mesia.org, di mana kami memberikan tunjangan wifi kepada para pemilik komal. Di sini ada penerimanya, dan uangnya di sini masuk ada. Kemudian kalian akan lihat berapa totalnya, tinggal berapa uang itu, dan nanti akan kalian saksikan bersama-sama bagaimana uang itu bisa nampak jalannya kemana. Artinya transparansi kami utamakan.
Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam dialektika lintas iman, memberdayakan para apologet. Ini saya lakukan karena saking banyaknya orang-orang yang mensupport saya terinspirasi untuk mensupport orang lain yang apologet juga. Maka saya, Misia.org adalah program pemerhati apologet, di mana harapan saya ada nanti kita bisa membuat Jimen, Yonatan Nandar, dan juga Asran bisa mendapatkan ilmu yang akademis tentang kapasitas mereka sebagai bahan atau senjata untuk berhujah menghadapi penghujat-penghujat Islam. Sehingga ketika mereka bicara, basic pembicaraannya adalah ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah teman-teman, uang yang terkumpul saat sekarang ini sudah 8 juta lebih dan sudah mengcover 3 bulan sekitar 10 orang komal dan apologet yang bisa kita berikan tunjangan wifi. Kita sudah cover 3 bulan ke depan, Masya Allah, tabarakallah. Dan nanti kita juga punya program tahunan, yaitu nominasi-nominasi Apologet Award yang akan kita berikan hadiah juga. Nanti kita akan masukkan ke proposalnya kepada lembaga-lembaga Islam, dan sehingga program ini menjadi besar dan kemudian memfilter para apologet yang betul-betul akademis. Maaf, ini harus kita lakukan untuk memfilter ilmu pengetahuan tentang apologetika. Kita tidak mau dunia apologetika ini serampangan dan liar. Tentu kita harus berikan filternya dan kita berikan manfaat buat umat, agar yang bicara di depan kalian orang yang betul-betul kredibel, punya legal standing menjadi seorang dai kristolog. Itu yang saya upayakan. Insya Allah semoga terlaksana, amin. Oke, yang mau naik silakan bertanya, dan yang mau diskusi juga silakan. Saya sapa sahabat Bang Singa ya. Oh ya, Bang Singa ini. Turun cuman itu apa namanya? Adapun Indonesia itu butuh sekali informasi tentang transparansi keuangan itu, karena kita nggak mau di hari penghakiman nanti gara-gara 1 sen rupiah kita salah atau kita lalai berat di sana. Jadi ada orang yang kasih masukan untuk transparansi itu, kita harus terbuka betul, sehingga kita sudah capek dengan pemerintah kita yang nggak transparansi tentang keuangan negara. Kita juga coba bangun di sini dengan modal transparansi. Jadi kita nggak butuh uang, itu dia. Kami juga nggak ini, cuman kami ya, bahkan maaf kalau kita bilang nggak butuh uang, itu memang kita akui bahwa uang itu justru sumber utamanya adalah YouTube Rifa MOW dan Mesia